Lin Yang, kamu ngapain sih? Aku minta kamu bikin rencana, tapi kamu kasih aku barang jelek ini. Pak Manager, aku sudah bikin versi ke-18. Versi ke-18? Hahaha. Versi ke-18 dan kamu masih kasih aku barang sampah kayak gini? Dengar ya. Sampah ini lebih buruk daripada kamu. Aduh. Aku benar-benar nggak tahu kepala kosongmu ini isinya apa. Hai, apa kabar? Saya tidak yakin. Jika Anda tidak yakin, Datang. Pukul aku. Pukul aku. Pukul aku. tidak ada. Baguslah kalau tidak ada. Gue kasih tahu, Lin Yang. Kamu tuh, Cuma anjing yang dipelihara perusahaan. Kerjaan ini. Kalau bisa kerjain, kerjain. Kalau gak bisa, mending angkat kaki. Sekarang, ambil lagi dan kerjakan ulang. Kalau hari ini gak selesai, gak boleh pulang. iya. Kasihan banget. Membuli orang jujur. Dia nggak bisa jilat atasan dan bikin Bai Chai marah. Bai Chai itu Wah, kamu cari mati ya. Aduh, untung saja manajer kita baik hati. Kalau aku jadi dia, sudah lama resign, mana ada mukanya tinggal di perusahaan. Iya, siapa suruh dia pekerjaan kecil saja nggak bisa. Pantas saja dimarahi atasan, hahaha. Kalau bukan karena susah cari kerja, siapa yang mau tinggal di sini? Kapan aku bisa merdeka finansial? Tidak perlu lagi hidup mengikuti arus orang lain. Terdeteksi keberadaan, Nilai keluhan kerja terpenuhi. Mengaktifkan sistem pengangguran. cukup dipecat, bisa dapat hadiah tunai 100 miliar. Mundur sendiri tidak berlaku. 100 miliar. Selama aku dipecat oleh perusahaan, aku bisa punya 100 miliar. Jadi nanti aku tidak perlu lagi menahan diri. Hahaha. Ini pria tampan, tertawa apa? Gila ya. Siapa yang gila? Kamu yang gila. Oh, Si pembuat masalah. Hari ini kenapa tiba-tiba jadi berani? Aku bisa buat kamu takut mati. Kamu bilang siapa pembuat masalah? Keluargamu pembuat masalah. Kamu, yang masuk lewat pintu belakang dengan menjilat bos, berani bicara padaku. Lin Yang, siapa wanita? Kamu kenapa? Berani bilang lagi. Bilang sekali aja, dasar wanita bau, kamu. Lin Yang. Kamu mau apa? Lin Yang, kamu perbut. Apa kamu mau cari masalah? Hah? Supervisor Lin Yang menggin aku. Aduh, jianggang kamu, jangan takut, hahaha. Lin Yang. Sekarang aku perintah kamu, segera minta maaf ke Bai Chai atau aku pecat kamu sekarang. Lin Yang, kalau nggak bisa, minta maaf aja. Kalau kamu dipecat gimana? minta maaf, jangan sampai kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan. Aku berharap kehilangan pekerjaan, begitu kehilangan. Langsung dapat ratusan juta, tapi... lihat tuh. Kamu ini mau siap-siap untuk minta maaf ya? Hahaha, nak, sekarang kamu akhirnya punya sedikit sifat anjing. Hahaha. Awalnya kupikir Lin yang sabar, bakal kuat. Siapa sangka ternyata pengecut. Iya, dia itu pengecut.
Iya, dia hampir sujud tuh. Ah, Aduh Lin Yang, kamu si kecil pengecut. Veronica kau memukulku? lama aku memperhatikanmu. Mari selesaikan masalah lama dan baru bersama. Aduh bayang. Aku akan pergi ke neraka. Aku menghajarmu jika kau menggangguku. Aku akan menghajarmu sampai mati. Dan kau masih Kamu lebih seperti tukang memberi makan. hari ini akan menghajarmu sampai babak belur. Aduh. Astaga, Lin Yang gila. Jangan bergerak atau kupukul juga. Berhenti, jangan bertengkar lah. Aku tahu salah. Berani-berani. Lin Yang, aku tahu aku salah. HMPH, dasar. Ah. Baiklah, Lin Yang. Tunggu saja kamu. Ngapain sih? Bilang ke yang kasih makan babi. Gue di sini nunggu dia pecat gue. Yang, kamu hari ini semangat banget. Ada kabar baik ya? Wah, Yang, kamu kayak dewa perang turun dari langit, dewa keyboard. Biasa saja. Kesini-sini. Siapa suruh dia sering pakai jabatan menindas kita? Betul, Yang. Wei Ju kan orangnya wakil presiden Yo. Kamu membuat dia marah. Takutnya kamu tidak akan bisa bertahan di industri ini. Serius? Bagus sekali. Kalau dipecat, Aku dapat 100 miliar. Semoga Wei Ju tidak mengecewakan. Aku harus sedikit memberinya dorongan. Hey Lin, Pak Zhang, proyek nomor 3 ini adalah rencana saya sendiri. Anda hanya perlu menandatangani ini maka saya serahkan kepada Wei Ju untuk mengurusnya pasti akan dibuat dengan jelas untuk Anda. Paman Yo, saya sudah bilang sebelumnya proyek ini tidak layak kita investasikan 10 juta. Sekarang Anda ingin kita investasi 20 juta. King Yan, kamu masih terlalu muda. Tanah ini, saya sudah minta pendapat ahli Feng Shui ini adalah tanah yang bagus menurut Feng Shui. Bangun resor liburan di sini ke depannya. Pasti bisa menghasilkan banyak keuntungan. Orang tua ini lagi-lagi punya cara untuk menguras uang perusahaan. Qing Yan, saya kan sudah cukup lama di perusahaan ini. Menurutmu, apakah saya akan rugikan perusahaan? Ya kan, kamu tanda tangan saja deh. Kalau begitu, pendapat kalian tentang proyek ini? Yang tidak setuju, silahkan angkat tangan. Untuk makanan babi. Lin Yang, mau apa lagi? Bukannya sudah mau pecat? Biar saya bantu kamu. Dari departemen mana kamu? Rapat eksekutif perusahaan. Aduh, Aduh, Pak Zhou, lihatlah. Wei Zhu, kenapa ada luka di kepala kamu? Itu ulah dia, anak itu. Hari ini entah kenapa dia jadi gila. Dia memukul saya dengan keyboard. Dia bahkan menerobos masuk ke rapat eksekutif, benar-benar tak terkendali. Hei, kamu siapa? Ini bukan tempat buatmu. Keluar. Humph.
Bukan. Di tempat rusak ini. Bangun resor liburan. Sebelahnya krematorium. Apa kamu pikir bisa biarkan nenek moyang kamu tinggal di sini? Kamu. Tanah ini. Dalam 10 tahun nilainya akan naik besar. Itu keputusan perusahaan, bukan untuk kamu pertanyakan. Betul. Kamu bisa ada di sini, kenapa aku tidak bisa bicara? Kamu. Siapa beri kamu keberanian bertindak lancang? Pergi. 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 Kamu mau memecat aku, benar? Aku memang ingin memecatmu. Ayo, bawa dia keluar. Disepakati, sekali berbicara, tidak dapat ditarik kembali. Aini. Tunggu sebentar. Pecat dia. Sudah tanya saya? Pecat dia. Sudah tanya saya? Tidak. Pak Zhang. Perempuan ini mau apa sih? Wakil direktur pecat saya. Masih perlu persetujuanmu. Kamu bilang gimana? Pak Yo. Saya pikir karyawan ini jujur dan berani menghadapi masalah perusahaan. Aku. Perusahaan butuh karyawan seperti ini. Bukan dia. Memukul supervisor, menghina manajemen. Kau sebut ini jujur dan berani? Benar, Pak Zhang. Untuk apa mempertahankan karyawan seperti ini? Kamu presiden, saya Pak Yo, menurut Anda bagaimana? Aini. Terserah kamu. Baiklah, mari bubar dulu. Aduh. Pak Yo, kita harus bagaimana? Bagaimana lagi, dengarkan Zhang. Anak perempuan kecil ini berani membuatku malu di depan orang. Dia benar-benar ingin menentangku. Ayo pergi. Bukan, baru pergi segitu saja. Apa yang harus kulakukan? Pak Zhan, ini data tentang Lin yang Anda minta. Orang ini menarik. Mungkin dia adalah kunci untuk menjatuhkan Yo Teng. Hei, bukankah itu Lin Yang? Nasibku sungguh malang, sungguh malang. Dia lagi lompat-lompat kenapa di sana? Iblis. Jahat. Jahat. Roh surgawi, roh duniawi. Weiju, orang gila. Roh surgawi, roh duniawi. Yo Lao Zamao, cepat tentukan tipe. Roh surgawi, roh duniawi, semoga roh kalian mengabulkan keinginanku agar perusahaan ini hancur. Lin yang adalah bukti kekuatan iblis. Yaitu. Apakah Anda takut dipecat karena melakukan hal ini di depan perusahaan? Dia sudah gila. Berani memarahi manajer dan wakil direktur Yo. Minger. Lin Yang, apa ini? Ah, tidak kelihatankah? Aku berdoa agar perusahaan ini bangkrut. Kamu ini kesurupan kan kamu? Acara utama akhirnya tiba. Anak ini mau ngapain? Lin Yang, kamu mau apa? Itu pohon perusahaan. Aku tahu, aku mau menyiramnya. Sekarang kamu pasti akan pecat aku kan? Pak Sang, lihat Lin yang dia gila. Lin Yang, kamu berani ambil air panas? Siramin pohon keberuntungan perusahaan. Kamu gila. Mau apa? Kamu pecat aku ya?
Pak Zhang, ini yang kamu bilang karyawan yang jujur dan berani. Pohon uang ini harus disiram pakai air panas. Ayah, Kenapa? Pernah dengar rezeki mengalir deras? Hanya air panas yang bisa bikin pohon uang menarik rezeki yang berlimpah. Apa? Ini bisa diselesaikan. lihatlah ini. Kerja bagus. Benar-benar bakat di perusahaan. Terima kasih ya. Kenapa? Aku akan beri kamu kenaikan pangkat dan gaji. Apa? Aku hanya ingin dipecat, kenapa malah diberi kenaikan pangkat dan gaji? Lin Yang, investor akan tiba di bandara. Mengingat performa cemerlang belakangan ini, putuskan untuk mengirimmu ke bandara. Jika bisa menyelesaikannya, aku akan memberimu kenaikan gaji saat kamu kembali. Oh, tapi Pak Zhang, Saya tidak punya mobil. pakai mobilku. Oke. Tenang, serahkan padaku. Pasti berantakan. Oke. Jadi ini urusan, saya serahkan padamu. Pak Zhou, Pak Zhang melakukan ini jelas untuk menjadikan anak ini sebagai orang kepercayaannya. gadis kecil ini tidak mungkin berpikir bahwa dengan begitu dia bisa setara dengan saya, kan? Lalu Pak Yo. Selanjutnya kita harus bagaimana? Nanti. Pergi menjemput klien dengan Lin Yang. Bawa pelanggan kepada kami. Bawa gadis kecil keluar dari sini. Oke, saya mengerti. Apa lihat, perusahaan mendukung tanpa membayar. Oke, keluar dan kembali bekerja. Kalian sudah bubar juga. Jadi, apa yang membawamu ke sini, Xiao Wei? Investor. Aku akan mengambil Atas dasar apa? Lin Yang begini, lihat di perusahaan. Semua orang tidak suka kamu. Dipecat itu urusan waktu. Cepat bilang, jangan lama-lama. Bagaimana kalau kamu berhenti kerja lebih dulu? Aku kasih kompensasi 10 juta, gimana? 10 juta. Sama dibandingkan dengan hadiah sistem saya, tidak ada artinya. Saya tidak mau. Aku, Lin yang si miskin. Seumur hidup kamu belum pernah lihat 100.000, kan? Jangan sampai kamu tidak tahu diuntung. Aku kasih tahu ya, jangan bilang 100.000, meski aku dikasih 1 miliar. Aku tetap tidak mau. Kamu. Sok jago apa sih kamu? Pak Yo, gimana dong ini? Kalau Lin yang berhasil bawa investor kembali, kita jadi gimana narik investor? pegang ini. Kamu ikut dia pergi. Ingat untuk mengaduk-aduk masalah, usahakan mengarah ke sana. Tarik investor ke pihak kita. Aku berharap dia naik jabatan. Menjadi. Hahaha. Lin Yang, kau tak menyangkakan ban Porsche Boss Sang dipermainkan olehku sekarang. Dia hanya bisa naik mobilku. Hahaha.
Lin Yang, naik mobil jelek ini. Jemput investor, tak ada cara lain. Ban mobil bos Zhang tidak tahu siapa yang bocorkan. Jangan biarkan aku menangkapnya, atau aku akan membunuhnya. Mau kemana kamu? Ja? Tuan You tidak yakin kamu siapa sendiri menyambut, takut mengabaikan investor, jadi dia suruh aku menemani. Sangat merepotkan, padahal aku bisa sendiri. Bagaimana kalau naik mobilku saja? Tidak perlu. Naik mobil itu repot. Mobil van lebih praktis, ruangnya besar. Pakai kendaraan jelek untuk jemput investor. Kalau menyinggung mereka, Bagaimana nanti? Tidak menyinggung mereka, saya buat apa? Saya ingin pakai van ini, mau naik atau tidak? Jangan, saya pergi. Saya pergi, saya pergi. Pak Jia. Naik mobil. Apa? Vom. Aduh. Pakia, Pakia. Jangan marah. Jangan marah, dengarkan saya dulu. Harga saya miliaran. Kenapa harus duduk di rongsokan begini? Siapa yang bilang tidak? Saya juga mau mengatakan bawa mobil mewah untuk jemput Anda. Tapi anak ini malah mau bawa van jelek. Saya. Kalau tidak suka, tidak usah naik. Pakia, Pakia, tenang dulu, tenang. Coba tahan dulu, malam ini saya bisa atur 2 wanita untuk Anda, bagaimana? Hihi. Bro, gue kasih ini buat lo. Pak Jia, cepat naik mobil. Sudah, lupakan saja. Kita kan keluarga sendiri. Gue duduk di belakang aja. Halo bos. Apa terjadi? Ini buat apa? Bos. Kok ada orang lagi di sini? Geser sedikit kasih ruang buat bos. Pergi ke sana. Tidak ada tempat. Aku kaya raya. Kamu menyuruhku berdesakan dengan para pekerja, dan tidak ada tempat duduk. Cowok jahat sensitif. Kalau nggak mau duduk, naik bus aja. Kamu. Pakia, tolong bersabar dulu. Udah nggak tahan. Pakia. Pikirkan cewek nanti malam, aku panggilkan ekstra buat kamu. 4 cukupkah? Saya mau 8. Jalapan. Jadi 8 ya 8, malam ini pasti buat kamu. Tuan Jia, Hahaha. Masuk sedikit. Cepat-cepat. Bisa berhenti sebentar? Saya mau ke toilet, nggak tahan lagi. Jangan khawatir, sebentar lagi sampai. King Yana, Nanti Pak Jia datang. pastikan menyambutnya dengan baik. Kalau ini gagal, kita berdua tidak bisa menanggungnya. Pak Yo, sebagai CEO perusahaan, saya tahu bagaimana memperjuangkan hak perusahaan. Tidak perlu Anda mengajarkan saya. Kalau Anda sudah tahu, baguslah. Investor sudah datang. Kalian ikut saya. baik. Aduh Pakia, Pakia. Pak Sang, ini cara kalian menjamu saya, ya? Pak Jia, mohon maaf sekali. Pak Jia, apa ini? Ada apa? Orang-orang kalian jemput saya pakai mobil rusak, lalu suruh saya duduk sama buruh kelas bawah. Ya, dia itu. Saya bilang mau ke toilet, tapi dia bilang tahan. Saya menahan sepanjang jalan. Lin Yang, Ah, kok begini?
sudah kasih kunci Porsche saya ke kamu. Kenapa pakai mobil van jemput Pak Jia? Lalu, tadi ada apa dengan para pekerja itu? Ban mobil Porsche MU entah kenapa kempes, jadi aku pikir bantu perusahaan hemat uang. Lihat deh, sekalian bawa teman kerja balik. Toilet. Di mana toilet? Pak Jia, saya antar Anda ke sana. Pak Jean, Inikah ketulusan? kalau begini, saya rasa pesanan ini tidak perlu kalian ambil. Kerja bagus. Ini bukan kerja saya. Anda tidak tahu, Lin yang ini sepanjang jalan selalu bikin ulah. Tapi jangan khawatir, Pak Yo. Pak Jia sudah saya tenangkan. Baiklah, hahaha. Lin Yang, apa yang kamu buat? Menyinggung Pak Jia artinya apa buat perusahaan kita? King Yan, kenapa simpan anak muda ini? Kenapa tidak dipecat sebelum tahun baru? Pecat. Lin Yang, Apa yang mereka katakan benar? Sangat benar, Pak Sang. Lin yang juga bilang kalau status Pak Jia hanya layak naik mobil bak. Lin Yang, kupikir kamu unik, punya ide. Mau angkat kamu, tapi kamu balas aku begini. Sekarang aku resmi mengumumkan, kamu dipecat. Sistem mendukung, tujuan pemecatan terpenuhi. Hadiah 100 miliar sudah diterima. Akhirnya selesai. 100 miliar. Akhirnya aku dipecat. Hahaha. Berdiri dan pergi dengan tertawa, kita bukan orang biasa. Hahaha. Pak Jean. Tidak baik Pak Sang, investor itu palsu. Apa? Investor itu palsu, telah menipu beberapa perusahaan, sekarang sudah menjadi berita. Tunggu. Zhao Yan, jangan asal bicara, perusahaan dan investor sudah saya selidiki, mana mungkin palsu. Kamu tidak boleh berdasarkan rumor. Bicara tanpa dasar. Memang benar. Pak Yo, investor itu ternyata palsu, sudah muncul di berita. Lihat, investigasi keuangan, penipuan investasi palsu. Investor itu ternyata palsu, sudah muncul di berita, langsung. Ini Benar-benar palsu. Wakil Direktur Yo, apakah ini investor Anda temukan? Bawa orang kembali padaku, investor palsu. Bagaimana bisa investor itu palsu? Jadi semua usaha ini sia-sia? Untungnya sudah diberhentikan tadi. Sebelum mereka menyadari, lebih baik kita pergi sekarang. Pak Jean. Sekarang harus bagaimana? Santai, kita menemukannya tepat waktu, mencegah kerugian perusahaan. Ngomong-ngomong, berkat Lin Yang. Di mana Lin Yang? Lin Yang. Zhao Yan. Minta Lin Yang kembali. Ayah. Lin Yang. Pak Jean memang gegil. Ayo cepat. Haha Pak Sang, Anda mencari saya. Ada apa lagi? Lin Yang, maaf tadi salah paham. Kamu sadar investor itu bermasalah. Saya tidak menyadari waktu, salah paham padamu. Maafkan saya. Pak Sang, apa maksud? Anda sudah memecat saya. Jika tidak ada hal lain, saya pergi dulu. Lin Yang belum dipecat. Kesepakatan pemberhentian belum ditandatangani, belum berlaku. Masih bagian dari perusahaan. Terdeteksi bahwa status pemecatan belum berlaku. Sistem menarik kembali bonus 10 miliar. Menunggu Anda dipecat secepatnya. Benarkah? Tidak. Bagaimana dengan King Yan? Lin Yang ini sebenarnya ingin menyinggung investor dan merusak kerjasama kali ini. Sebenarnya dia hanya benar, Anda tidak bisa lagi menggunakan. orang yang berhati busuk seperti. Benar, Pak Zhang. Saya sengaja menyinggung babi bodoh itu. Cepat pecat saya. Dengar ini. Saya tahu kamu kurang puas dengan kejadian. Tenang saja. Saya akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Supervisor Wei, Wakil Presiden Yo, investor yang kalian ajak, Jia Qian. Syukurlah Lin yang menemukan tepat waktu, menghindari kerugian, kalau tidak akibatnya sangat buruk. Ja, Pak Sang, Ja. Kalian menjerumuskan perusahaan ke dalam masalah. Harus ada hukuman. Supervisor Wei, mulai hari ini, Anda diturunkan dari kepala ke karyawan. Wakil Manager Yo, bagaimana dengan Anda menghukum dividen tahun ini?
Ini bukan masalah. Apakah Anda memiliki keberatan? Tidak berani, tidak ada keberatan. Wakil Manajer Saya. Tidak. Lin yang menemukan masalah tepat waktu, sehingga menghindarkan perusahaan dari kerugian besar. Mengumumkan Lin yang sebagai supervisor dengan hadiah 50.000 yuan. Apa? King Yan, Lin yang baru beberapa bulan di perusahaan, sekarang Anda mengangkatnya menjadi supervisor. Ini tidak pantas, kan? Benar, Pak Zhang? Dia baru sebentar di perusahaan, juga belum punya prestasi apa-apa. Saya ragu dia bisa mendapatkan dukungan penuh. Lin yang menghindarkan perusahaan dari kerugian besar. Bukankah itu prestasi? Tentang mendapat dukungan, kalian pikir karyawan lain tidak akan mendukung Lin Yang? Tetap menolak pengangkatanku. Tidak berani. Tidak berani, iya. Bagaimana? Penjelasan puas? Aku ingin dipecat, tetapi kenapa susah sekali? Tapi si pemberi makan babi ini sekarang jadi bawahanku, membuatku sedikit nyaman. Hamtine. Kelihatannya kau puas sekali. Baguslah. Hahaha. Double kill. Triple kill. Kopi yang kamu minta. Hei, tunggu sebentar. Apakah aku menyuruhmu pergi? Ada apa lagi? Hei, sikapmu gimana sih? Begitu caramu menyapa atasanmu? Xiao Wei. Hey kamu. Supervisor Lin. Boleh tanya. Ada perintah lain, Pak? Itu sirami bunga-bunga itu. Baik, Pak Lin. HMPH. Lima kill. Sana juga. Sana. Sirami lebih banyak, airnya bukan dari rumahmu. Takut bikin boros. Supervisor Lin. Bunga udah disiram. Masih ada urusan lain? Bersihkan lantai, lap meja tadi kan ketumpahan kopi. Ada petugas kebersihan, kenapa saya yang sapu? Saya suruh kamu. Ada masalah? Lin Yang, kamu cuma beruntung jadi supervisor ini, jangan terlalu bangga dulu. Hati-hati dapat akibatnya nanti. Di mana Ming Zhou? Kamu pikir aku peduli jadi atasan bodoh ini? Aku lebih baik dipecat. Balas dendam atau apapun, aku tidak takut. Aku cuma mau dipecat, kenapa susah banget sih? Halo MA, ada apa? King Yan, kamu sudah tidak muda lagi. Kamu mulai mikirin untuk menikah. Jangan fokus ke pekerjaan sepanjang hari. Bu, aku tidak ingin memikirkan hal ini sekarang. Apa katamu? Ibu ingin segera menggendong cucunya. Ibu sudah membuat rencana untukmu malam ini. Anak-anak pamantu. Kalian harus bertemu dan mengobrol. Saya akan segera mengirimkan lokasi. Ibu, bagaimana ibu mengatur kencan buta untukku? Maksudmu, anak pamantumu.
Dia tampan, dari keluarga kaya. Salahnya kamu menemuinya? Ibu sudah bicara dengan mereka. Ingat, pergi. Tutup telepon. Bukan, Bu. Bu. Kencan buta. Hebat sekali. Kalau begitu saya. Saya pergi. Badan ini, wajah ini, kali ini dapat harta karun. Hihi. Maaf datang terlambat ya. Jalanan agak masid hihi. Mau minum apa? Pesan. Hang. Itu. Pelayan. Tolong tuangkan air. Nona. Air Anda. Oh baik, terima kasih. Saya agak haus. Silakan pergi. Ah. Kamu pasti. Putri Bibizang. King Yom, kom. Ah, Cantik sekali ya. ah. Oh iya, Jadi, situasimu, ibumu cerita katanya kamu sekarang. kebelet mau nikah. Iya ya kom. Ibuku bilang padamu. YK. Ibumu bilang padaku kamu sibuk kerja setiap hari, suruh aku ngurus kamu baik-baik. Begitu ya. Nanti kalau kita udah nikah, kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Di rumah santai aja. Cukup lahirin anak laki-laki buatku. Ya ampun, ini kamu kenalin aku sama siapa sih? Kamu bilang kerja sebulan dapat uang berapa sih? Selama kamu sama aku, setiap bulan aku kasih kamu 5.000 untuk uang jajan. Bebas pakai. HMPH. Makasih banyak. Haha, gak perlu makasih. Dengarkan aku. Pria ngurus perempuan itu udah seharusnya. Oh. Apalagi orang berkelas seperti aku udah jarang banget. Susah dicari. Di dunia ini masih ada pria seperti itu? Aku sangat ingin dia menghilang. Bukannya kamu mau kencan buta? Biar aku bikin berantakan deh. Kita lihat apakah kamu masih berani pecat aku. Sayang, Sayang, kok kamu di sini? Sayang. Dia siapa? kamu. Apa yang kamu teriak-teriak itu? Sayang, kamu jelas bilang pergi makan sama teman. Ternyata malah sama pria liar ini. Setiap hari aku kirim makanan, cari uang gak gampang. Kamu. Kok bisa ngebuat aku malu begini? Kamu ngomong apa? Siapa istrimu? Sayang, kita udah nikah bertahun-tahun. Anak-anak pun udah gede. Kok bisa ngomong bukan istri aku di depan orang lain? Nasibku sungguh malang. Zhang Qingyan. Ini bagaimana ceritanya, Jellison? Aku nggak tahu, Lin yang ini lagi kenapa? Sayang, aku salah. Kamu mau iPhone 17 kemarin, dan aku nggak beliin. Pulang sama aku ya. Aku tahu kamu suka yang besar, aku beli yang memorinya terbesar, oke? Ayo, pulang sama aku. Lin Yang, jangan begitu. Bangun, kalau ada yang lihat, gimana? Kalau nggak maafin aku nggak akan bangun. Sayang, aku tahu. Aku belum giat kerja cari uang. Barang-barang mewah yang kubeli buatmu semua palsu. Tapi aku bakal giat kerja jadi kurir. Tolong jangan tinggalkan aku, jangan pergi, ya? Zhang Qingyan. Aku nggak nyangka kamu ternyata begitu matre. Lin Yang datang untuk membantuku, jadi kenapa nggak sekalian manfaatin? Jangan sedih, setelah dia pergi, kita lanjut kencannya. Tenang. Punya suami nggak bikin kita berhenti saling kenal kok. Tidak tahu malu. Aku nggak nyangka kamu ternyata wanita seperti ini. Aku akan ceritakan ini ke ibumu. Belum memecatku? Kali ini pasti aman.
Ayo, Lin Yang. Cepat bangun. Terima kasih telah membantuku dari kesulitan. Kamu berakting sangat. Acting apa? Hari ini terima kasih ya. Kamu berakting sangat bagus. Apa acting? Aduh, aku tidak ingin datang. Ibuku memaksaku untuk kencan buta ini. Tak kusangka ketemu orang seperti itu. Untung kamu datang, membantuku keluar dari situasi itu. Bisa ya. Aku datang mengacaukan, ternyata membantu kamu dari kesulitan. Mana cari keadilan si ini? Bagaimana kamu tahu aku di sini? Oh, Saya cuma lewat saja. lewat, ya kan? Kenapa tetap pakai seragam ini? Apa perusahaan bayarannya kurang, jadi harus kerja sambilan antar makanan? Oh tidak, bukan. Mengerti. Jika bayar kurang di perusahaan, tambahkan gaji kamu. Ayo. Hari ini, terima kasih. Kamu belum makan? Pesan makanan. Kenapa saya begitu sial, bahkan mau dipecat juga susah. Sudahlah, makan dulu saja. Tempat mahal begini, tidak terbiasa. Kalau mau makan, bisa bawa kamu ke tempat beda. Berbeda. Jangan ragu, aku akan membawamu lihat dunia. Ayo. Kamu akan membawaku makan sesuatu berbeda. Lihat dunia? Di mana restoran? Di sana. Di depan. Ah, Ah, kenapa? Ikutlah denganku. Anak ini, pantas saja dia enggan bertemu orang yang kujodohkan. Ternyata dia sudah punya pujaan hati. Anak muda ini kelihatannya cukup baik, hahaha. Pendapatan keseluruhan perusahaan turun 20% kuartal ini. Ditambah lagi beberapa dampak kasus investor palsu. Kalau kita tidak segera membuat langkah reformasi yang tepat, perusahaan akan menghadapi masalah aliran kas. Kita harus sepenuhnya beralih ke keuangan internet. Menurut saya, harus memangkas divisi aset berat. Menurut saya, tekanan untuk menjaga arus kas perusahaan. Ada cara sederhana dan langsung, yaitu mengoptimalkan 40% karyawan. Yaitu 600 orang. Dengan begitu, setiap tahun bisa mengurangi sepertiga tekanan arus kas perusahaan. Dari mana kita mengurangi 600 orang ini? Jika langsung memecat banyak orang, mungkin menyebabkan kekacauan di perusahaan. Saya sarankan, hal ini sebaiknya ditunda sedikit. Pemecatan bisa ditunda. Tapi tekanan arus kas perusahaan ini. Tapi kita nggak bisa tunda. Berapa banyak orang yang setuju dengan rencana Mario? Oke, baiklah. Kalau begitu kita lakukan siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Ini urusan yang bikin orang tersinggung. Aku nggak bisa ambil bagian. Serahkan ke Lin Yang. Dengan cara ini, masalah pemutusan kerja akan diarahkan ke Qin Yan. Nanti, apakah dia bisa pegang posisi presiden stable? Masalah ini, biar Lin Yang urus, dia paling cocok. Lin Yang. Lin Yang baru jadi supervisor, bisa-bisa dia belum mampu. Hei, karena dia baru jadi supervisor, semangatnya masih membara. Biar dia yang urus ini. Pasti benar. Tapi, Saya siap. Karena perusahaan membutuhkan saya. Maka saya tidak akan mundur. Lin Yang, saya tahu kamu tidak salah. Semangat. Pengurangan dan optimasi. Ini kesempatan bagus yang jarang terjadi. Aku akan memberikan optimasi yang bagus untuk kalian. Pemecatan mulai siang ini. oh, kamu juga dengar ya? Berarti ini benar adanya ya, kalau kena PHK, gimana dong? Hei, Lin Yang kembali, apa yang dipegangnya itu, ayo pergi tanya.
HEI Linyang. Kok lama banget ya? Itu, apa yang kamu pegang itu? Apakah benar ada pemecatan? Orang tua Yo bilang suruh aku optimalkan karyawan. Jadi aku memutuskan untuk mengoptimalkan gaji dan tunjangan karyawan. Aku nggak percaya. Kamu masih nggak memecat aku. Pemecatan? Terlalu banyak berpikir. Aku hari ini dapat kabar baik. Kabar baik? Jelas mau ada pemecatan, masih bilang kabar baik. Jadi supervisor beberapa hari. Sakaya bos besar. Ayah. Ngomong besar nggak takut lidah kram. Kalian pikir-pikir, meskipun ada PHK, pasti mereka pertama kali berhenti yang masuk lewat hubungan dalam, seperti kita yang rajin dan karyawan berbakat, mana mungkin kena PHK, kan? Benar kan? Apa Yang dikatakan Linyang benar, Linyang juga benar. Jadi, kalian tenang saja, bekerja keras ya. Linyang, berani kamu. Kenapa tidak berani? Jangan lupa, sekarang saya yang bertanggung jawab. Kasih ke kamu, kasih ke kamu. Dia gak mungkin pecat kita kan? Tenang saja. Saya mau tanya Tuan Yo sekarang. Si Wei ini benar-benar tidak berguna. Tidak bisa lawan Linyang. Saya tidak bisa diam saja. Lebih baik. Hihi. Terima kasih, Tuan Zhou. Tuan Zhou, Anda beri Lin yang tanggung jawab untuk pemecatan? iya, kenapa? Aduh, Anda tidak tahu, dia baru saja di depan saya dan Bai Chai. Menulis nama kami berdua di daftar PHK. Dia ingin memecat kami, kan? Lau Wei jangan khawatir. Lin yang cuma pion saja, kapan pelatuk ditarik. Itu terserah orang yang memegang senjata. Benar kan? Hahaha, paham-paham hehe. Kenapa masuk tanpa ketuk pintu? Apa yang kamu lakukan di sini? Paklin. Sibuk banget ya, capek enggak? Ngapain kamu? Mau apa? Gatal. Seke Paklin. Barang jelek ini. Mau main perang psikologis? Kamu meremehkan aku. Ah. Ngapain kamu? Aku ada kerjaan. Kalau nggak ada urusan, keluar. Anggap nggak pernah kejadian. Linyang. Keluar. Halo. Dengarkan aku. Pemutusan kerja kali ini. Du Ruo Le Linyang. Lin Yang. Betul. Itu dia. Tidak tahu bagaimana. Bisa mengambil hati bos. Cepat sekali naik jadi supervisor. Masih sangat diandalkan. Dulu aku membantunya, ternyata dia memimpin PHK. Bagaimana mungkin Lin Yang? Kita tidak bisa. Dia menunggu nasib. Lalu harus bagaimana? Benar-benar bikin keributan? Kenapa tidak? Kali ini kita harus mengorganisir perlawanan dan memperbesar masalahnya. Memimpin keributan. Kalau kompensasi sedikit, kita lawan dia. Kalau kamu memimpin, kita semua ikut. Melakukannya atau tidak? Lakukan-la. Lin Yang. Kamu sudah mati. Tidak perlu menutup pintu. Apa yang kamu takutkan? Biarkan saja pintunya terbuka. Tahukah kamu mengapa aku memanggilmu ke sini? Itu hanya optimasi, saya tahu. Benar sekali, itu optimasi. Selamat. Li Gang, programmer di perusahaan, pernah terlibat dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem e-commerce perusahaan. 37 tahun. Selain itu, Berhenti, selama bertahun-tahun ini. Saya bekerja keras dan penuh tanggung jawab. Akhirnya saya berakhir begini.
Kenapa boneka pajangan yang masuk perusahaan lewat koneksi itu tidak kena ya? Ngomong siapa? Siapa yang kamu bilang boneka? Bilang begitu. Kenapa? Saya kena pengurangan. Saya takut lagi. Li Gang, Jangan buru-buru. duduklah. Dengarkan aku. Hal baik seperti ini, pasti bukan untuk hiasan. Hanya karyawan hebat sepertimu yang dapatnya. Sudahlah. Jangan bicarakan hal. Mari kita bicara. Bagaimana perhitungannya? Baik. Kalau begitu saya masuk ke intinya ya, dengan kondisi kamu saat ini, perusahaan bisa memberikan 10%. Itu tidak bisa. Batas bawah 20%. Aduh, perusahaan juga sedang kesulitan, 10% sudah cukup bagus. Jangan pilih-pilihlah. 10% terlalu sedikit. Siapa tahan? Betul, saya tidak tahan. Perusahaan tidak adil, kami tidak mau bekerja lagi. Berhasil, Lin yang sudah berhasil membangkitkan kemarahan orang. Lihatlah. Sekarang juga saya telepon Pak Sang. Halo, Halo, Pak Yo, ada apa? Pak Sang, ada masalah besar di perusahaan. Kinyan merekrut seorang karyawan. Saya memintanya mengurus PHK. Hasilnya Masalah besar, sekarang karyawan berkumpul bikin keributan. ada masalah begitu? Ya Pak Sang, kalau terus begini, bakal berdampak buruk yang tidak bisa ditarik kembali. Baiklah, saya mengerti, saya segera ke sana. Baik. Lawe, ayo kita lihat apa yang dilakukan Lin yang sekarang. Kalian tenang dulu. Pegani Li Gang, Dengan situasi dan kondisi kamu saat ini, 10% cukup bagus. itu sudah banyak. Apa-apaan? Dasar kamu. Ada apa? Aku akan Kenapa kamu masih memukulku? Naikkan gajiku. Kenaikan gaji. Ya, Tidak. Tidak. Haruskah kita mengoptimal? Mengapa ada kenaikan gaji lagi? optimalisasi ini berarti meningkatkan tunjangan karyawan ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana? Kamu tidak mau ya? Tidak. Aku mau. Aku mau. Kebahagiaan ini datang begitu mendadak. Hal baik seperti ini bisa dapat kenaikan gaji, Lin Yang. Sepertinya Lin yang tadi salah paham, Lin yang bilang kenaikan gaji, berarti kenaikan gaji. Karena tidak ada masalah. Tanda tangani kontrak, kenaikan gaji. Mulai berlaku segera. Serius-serius. Tak pernah terpikirkan kan? Aku keluar untuk persiapan. Kontrak kenaikan gaji ini. Si Tuayo itu. Menyuruhku untuk mengoptimal. Jadi aku naikkan gaji rekan kerjaku. Sekarang, Lihatlah apakah kalian masih berani memecatku. Tunggu sebentar. Tidak baik, Pak Sang. Tidak baik, Pak Sang. Karyawan tahu pemutusan hubungan kerja, tidak puas dengan pesangon, dan berkumpul di depan ruang diskusi ingin rusuh. mereka bahkan ingin memukul. Apa? Lin yang ini ceroboh, tidak bisa. Saya harus segera pergi menahannya. apa ditunggu? Jika ingin kenaikan gaji, segera tanda tangan. Jangan tanda tangan. Lin Yang. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tentu saja, ini kan aku sedang melakukan optimasi karyawan. Ada apa? Kamu bodoh ya? Optimasi karyawan. Itu maksudnya, Bikin kinaikin gaji. Kalau sudah dibebankan ke aku yang atur. Kamu nggak boleh campur, minggir saja. Kamu tanda tangan saja. Naik ya naik. Ada masalah. Saya yang bertanggung. oke. Tidak diperbolehkan menandatangani. Apa yang kalian lakukan berkumpul di sini? Tuan Zhang ada di sini. Haha, Tuan Zhang. Dia menugaskan Lin yang untuk menangani PHK, tapi malah menaikkan gaji karyawan, dia benar-benar keterlaluan. Yaitu, Lin yang sungguh berani. Lin Yang, mengapa kamu melakukan ini? Apa ada seseorang yang mempengaruhimu? Tidak. Minggu ini mereka selalu minta aku buat optimasi. Ini aku sedang melakukan optimasi, menaikkan kesejahteraan karyawan. Ada masalah? Maafkan aku, King Yan, aku terpaksa demi dipecat. Terpaksa ambil langkah ini. Siapa yang tidak tertarik dengan 100 miliar itu? PHK atau naik gaji,
Harus diperjelas. Jangan anggap kami tidak tahu. Jelaskan. Hei Lin Yong. Kalau kamu waras, pasti tahu maksudku. Saya bilang optimasi karyawan itu pemecatan, bukan kenaikan gaji. Kamu lawan perusahaan? Baiklah. Saya sudah kasih tahu kecuduan. Saya ingin lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Apa? Kamu panggil ibuku datang? Saya ingin lihat sebenarnya ada masalah APA. Hello Pak Xiong. Pak Xiong. Qingyan, Ini sebenarnya ada apa? Pak Xiong. Akhirnya Anda datang. Perusahaan kita ini, ada seorang bernama Lin yang disuruh melakukan evaluasi dan PHK. Hasilnya, Dia menaikkan gaji karyawan tanpa izin. lihat, seperti ini ramai sekali. Lin Yang. Ya, Anda bilang karyawan baru dipromosikan Qingyan. Ah iya, memang dia. Qingyan, coba jelasin. MA, Lin yang baru datang ke perusahaan, dia supervisor baru. Masih belum paham tentang bisnis ini, jadi, Nggak paham? Orang yang nggak paham bisnis. Gimana jadi supervisor? Qingyan, aku kok merasa kamu sengaja melindungi dia. Enggak. Tidak terbaik. Orang seperti ini tidak perlu dipertahankan. Harus dipecat segera. Hebat sekali. Luar biasa. Akhirnya akan dipecat. Kali ini bisa dapat 10 miliar. Harus ketua dewan yang turun tangan. Orang-orang jahat ini. Tak ada yang lolos dari mata tajam ketua dewan. Selama Lin yang dipecat maka seisi perusahaan. Semua jadi milikku. Qingyan, oh Qingyan. Aku ingin lihat bisa bertahan berapa lama. Posisi presiden ini cepat atau lambat akan jadi milikku. Di mana Lin Yang? Aku ingin lihat siapa dia. Berani sekali. Berani buat masalah sebesar ini. Bukankah ini menantuku? Menantu. Apa? Menantumu. menantu. Ini. Kok bisa? Ternyata Lin yang adalah menantu ketua. MA, bicara apa sih? Bicara ngawur, MA sudah tahu soal malam itu. Malam itu. Apa yang terjadi? Kapan aku jadi pacar Pak Sang? Aku sendiri gak tahu. Iya, malam itu, keamanan di rumah keluar. Menemukan bahwa Qingyan dan pemuda ini makan bersama. Bahkan mengirimkan foto ke... Begitu saya melihat, baru tahu ternyata Qingyan punya pacar. Bilang kenapa atur kencan buta untuknya. Dia tidak mau pergi hahaha. Ibu sudah tahu tentang makan malamku dengan Lin Yang. Salah paham dia pacarku, aku akui saja. Dengan begini bisa menjaga Lin Yang, juga tidak akan diburu menikah. Tante, kamu salah paham. Bu. Ternyata kamu sudah tahu. Benar-benar. Keamanan memberitahu saya, berencana menyembunyikannya sampai kapan. Aduh. Aku baru saja bersamanya. Tunggu sampai lebih stabil baru kasih tahu. Kapan stabilnya? Kamu mau tunggu sampai aku dikubur baru bicara? Bu, kamu ngomong apa sih? Aku nggak akan lagi deh. Apa? Kamu mau ada lagi? Aduh, enggak lah. Mana berani. ITU. Pak Zhang. Meski dia pacar anak Anda. Tapi perusahaan punya aturan. Kali ini dia ditugaskan buat PHK karyawan. Tapi dia malah sembarangan naikin gaji karyawan. Ini tidak bisa. Jangan sampai kepentingan pribadi mengganggu. Iya, benar, Pak Sang. Lin yang baru saja bergabung dengan perusahaan dan dia sudah jadi supervisor. Sekarang dia membuat masalah sebesar ini, jika Anda tidak menanganinya. Takutnya, sulit mengendalikan orang banyak. Apakah kalian lupa, Lin yang jadi supervisor? Dia menyelamatkan perusahaan kerugian besar. Dia berjasa. Ini, Meskipun dia berjasa. Tapi tidak bisa semena-mena. Dia jelas melanggar keputusan perusahaan. Membuat masalah sebesar ini. Sulit diterima jika tidak dihukum. Yo, kamu benar.
Setiap perusahaan ada aturannya, tapi sekarang perusahaannya dipimpin oleh King Yan. Mari kita dengar King Yan akan bagaimana menanganinya. Jika saya melindungi Lin yang berdasar posisi saya, mungkin saya akan didiskusi. Tapi jika tidak melindungi, Bagaimana jika Lin yang dipecat? Aku setuju dengan pendapat Pak Yo. Memang ada yang salah dengan aku. Tanpa hukuman, sulit meyakinkan. Pecat saja. Aku harus dipecat. Pak Zhu. Ketua. Jika karena Lin Yang memberi aku promosi dan kenaikan gaji, akhirnya dipecat, aku gantikan dia keluar. Apa? Gila, bro, kamu ngapain? Mungkin aja aku emang mau dipecat. kamu tahu gak kamu ngomong apa? Pikirkan baik-baik. Ketua. Aku sudah memikir, Karena hal ini, dimulai dari aku. biar aku yang mengakhirinya. Orang bodoh ini. Bodohnya sampai rela dipecat menggantikan Lin Yang. Tidak bisa begini, rencanaku akan hancur kali ini, bagaimanapun harus menendang Lin Yang keluar. Ketua. Ini mungkin tidak sesuai. Saya akan mulai mengumumkan. Tunggu sebentar. Kalau memang saya yang salah, saya akan bertanggung jawab sendiri. Pecat saya dulu. Cepat lepaskan saya. Bukaseya, Bukaseya, Bukaseya. Tolong lepaskan saya. Buka saya. Bagus sekali. Berita baik, Ketua, Pak Zhang. Baru saja kami terima berita bahwa desain Pak Ligang memenangkan Red Dot Design Award. Sekarang banyak berebut bekerja sama dengan kita. Mereka meminta Ligang bertanggung jawab atas desain. Wow. Apa? Aku pergi ke Red Dot Design Award. Gila, Ligang hebat sekali, orang yang tersembunyi. Iya, pantas bisa naik pangkat dan gaji. Ligang, tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu. Wajar saja, Lin Yang mau memberikanmu naik pangkat dan gaji. Lin Yang, kamu melakukan hal yang benar, dengan bakat seperti Ligang. Seharusnya naik pangkat dan gaji. Hila. Ternyata Ligang begitu berbakat. Sekarang, Lin Yang jadi pahlawan kenaikan talenta perusahaan. Hahaha, Ketua Dewan. Bukankah tadi Anda bilang mau memecat Lin Yang? Oh iya, Bibi pecat saya. Kapan saya bilang mau pecat Lin Yang? Tidak. Tidak ada. Itu Pak Zhang. Perusahaan saat ini punya masalah arus kas. Ini. Bagaimana menurut Anda cara menyelesaikannya? Karena tekanan keuangan perusahaan besar, semua eksekutif senior harus memotong gaji mereka. Untuk kurangi biaya operasional perusahaan. Wakil Presiden Yo, rencana PHK ini. Ini usulan Anda, kan? Karyawan ciptakan nilai perusahaan. Perusahaan masa sulit, tidak harus memikirkan pengurangan staf untuk menekan biaya operasional. Yo Teng, Wakil Presiden Perusahaan. Kepemimpinan yang salah, hukumannya turun pangkat dan gaji. Saya. Rekan-rekan, perusahaan berkembang sampai hari ini berkat kerja keras semua orang. Perusahaan akan mempertimbangkan dengan pengurangan staf dan promosi. Untuk karyawan yang telah lama memberikan nilai bagi perusahaan, kita pasti akan memberi penghargaan. Baik. Dalam rencana ini Lin Yang berprestasi hebat, menemukan bakat bagi perusahaan. Dan diberi imbalan yang sesuai. Naik jabatan jadi direktur. Naik gaji 20.000. Serius? Qingyan. Lelang jalur kereta 3 akan dimulai. Saat itu, kamu pergi bersama Lin Yang. Selama proyek ini diterima, kita bisa mengajukan pinjaman. Masalah aliran dana perusahaan akan teratasi. Bu, aku mengerti. Lin Yang, kerja yang baik ya. Tante percaya padamu. Jika sempat, datang ke rumah. Hahaha. Qingyan, beberapa tahun tidak punya pacar. Sekarang sudah punya pacar. Tapi dia tidak membawanya pulang supaya ibunya bisa melihat. Mimeng begitu. Bu, jangan ngomong begitu di kantor. Kamu pulang dulu saja. Wah. Cepat sekali sudah ingin usir saya. Oke. Kalau begitu saya tidak mengganggu kalian kaum muda lagi, oke saya pergi. Pak Zhang, Lin Yang, kamu bicara duluan. Itu. Tadi.
Tadi aku menyelamatkanmu. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku bilang kan. Wah, hampir saja mati ketakutan. Maksudmu apa? Hah, Apakah tidak pantas untukmu? bukan begitu. Oke, tidak usah dibicarakan lagi. 2 hari lagi rapat lelang di lahan nomor. Temani aku ke sana. Dokumen lelang kamu yang urus. Aku cuma ingin dipecat. Kenapa susah sekali? Dapat promosi dan kenaikan gaji. Harus curhat ke siapa? Dengar nggak? Ya, oh. Dengar. HMPH. Semua gara-gara si Tuayo itu panggil ketua dewan, kacaukan rencana bagusku. Gak bisa selesai begitu. Aku gak bisa terima ini. Sialan. Padahal rencanaku hampir berhasil. Tiba-tiba ada yang ganggu dan kacaukan semuanya. Bahkan aku dipotong gaji dan diturunkan pangkat. Lin Yang, kamu datang buat APA. Orang tua sialan, saya cuma mau lihat kamu, gak boleh ya? Lin Yang, baru jadi direktur. Kamu sudah berani bicara begitu sama aku ya? Menurut kamu saya peduli dengan posisi direktur itu? Kalau bukan karena kamu panggil ketua dewan, saya pasti sudah dipecat, bukan naik pangkat. Karena kamu, orang tua sialan. Mau dipecatkan? Ya sudah, pergi judi atau jual narkoba saja. Lin Yang, jangan kurang ajar. Kurang ajar. Keberuntungan. Saya memang seenaknya, terus kamu mau apa? Lin Yang, kamu. Apa itu? Kenapa begitu? Ini saja sudah tidak tahan? Masih kasih kamu satu. Orang tua, hari ini aku gak mau ganggu kamu. Kenapa juga aku masih simpan kamu? Bahkan si Lin yang kecil itu berani menginjak kepala saya. Dan sekelompok oportunis itu. Sekarang. Mungkin mereka semua berpihak pada Zhang Qinyan. Zhang Qinan. Kamu perempuan nakal. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku jadi tidak sopan. Mesak. ITU Qinyan. Akhir-akhir ini aku tiba-tiba merasa sangat tidak enak. Pengen cuti sebentar. Ini adalah formulir cuti saya. Tolong disetujui ya. Aduh. Kok tiba-tiba sekali? Hasil pemeriksaan kesehatan terakhir tidak bagus. Belakangan, Kelelahan bekerja. tubuh semakin melemah setiap harinya. Harus istirahat dulu. Oke, Pamanyo, pulang dan istirahat. Eh. Hang. Boss Show, kenapa tiba-tiba ambil cuti? Kalau Anda cuti, saya harus bagaimana? Lawai. Kamu benar-benar pikir saya menyerah begitu saja? Sekarang Lin Yang dan Zhang Qinyan lagi kuat-kuatnya. Begitu saya pergi mereka akan lengah. Begitu mereka lengah, saya akan cari kesempatan memberi pukulan mematikan. Mengerti. Bos Yo benar. Kayaknya saatnya aku mengunjungi Tuan Xiao dari grup Heng Tai. Hang Tai. Itu kan saingan Zhang. SST. Cukup kamu yang tahu ini. Ingat ya, kamu dan Bai Chai adalah dua senjata tajam yang aku tempatkan di samping Zhang Qinyan. Menjadi. Zhang Qinyan. Tunggu saja. Hahaha Pak Yo, saya senang sekali Anda datang mencari saya. Karena setiap kali Anda datang, Pasti ada kabar baik terjadi. hahaha. Betul sekali. Kali ini aku khusus menyiapkan kejutan untuk Pak Xiao. Oke Yutan.
Coba terjemahkan, apa itu kejutan? Yang itu aku tahu. Pak Xiao sudah lama mengincar grup Zhang. Sekarang ini grup Zhang sedang lemah, jadi ini saat yang tepat untuk bertindak. 3 hari lagi, Zhang Qingyan akan menghadiri lelang lahan nomor 3. Aku sudah mengirim orang untuk mencuri dokumen penawaran miliknya. Itulah kejutan yang kamu maksud? Bukan, Pak Xiao. Apakah Anda kurang puas? Hahaha, aku sangat puas. Ini benar-benar kejutan yang hebat. Hahaha. Oh iya, sebelum waktunya, Pak Xiao harus mengambil lahan nomor 3 lebih awal agar Zhang Qingyan pulang dengan tangan kosong. Saatnya tiba, rantai modal grup Zhang akan terputus dan seluruh grup Zhang akan menjadi milik Anda. Ayo, PAK Ju. Nanti kalau aku menguasai grup Zhang, kamu jadi presiden direktur. Wah, terima kasih banyak, Pak Xiao. Kita ini semua orang sendiri, tapi Ada satu hal yang kamu salah. apa itu? Aku tidak hanya menginginkan grup Zhang, tetapi juga Zhang Qingyan. Aku mau semuanya. Jangan. Jangan. Tidak mau promosi dan kenaikan gaji lagi. Cepat pecat saya, tolong pecat. Aku, yang selalu percaya diri, malah punya mimpi buruk, ini gila. Aku benar-benar habis. Tiap hari kerja keras tanpa batas. Sudah berusaha keras buat dipecat, kenapa malah naik jabatan dan dapat gaji naik? Oh, Tuhan. Apalagi yang kau mau dari aku? Bagaimana? Lin Yang, kenapa muka pucat? Tidak ada apa-apa, sedang latihan nyanyi. Kamu demam ya? Kalau demam, cepat ke rumah sakit. Aku izinkan. Aku nggak apa-apa. Itu. Aduh. Itu. Dokumen tender kamu udah jadi belum? Oh, aku baru mau mulai kerjakan. Cepetan kerjainnya. Aku butuh 2 hari lagi. Aku pergi dulu. Gadis kecil ini. Tegang banget. Jangan-jangan belum pernah ciuman ya? Lumayan harum. Benar, aku masih harus bikin dokumen tender. Tapi, gimana cara buatnya ya? Nggak bisa. Aku harus bertahan. Karena kamu memberi saya tanggung jawab tender. Aku akan membuatmu tidak menang. Aku tidak percaya kamu tidak akan memecatku. Mengurus, membantu orang. Tender. Lempar. Tender. Aku biarkan kamu lempar. Masuk. Pak Lin, capek ya? Iya. Dokumen lelang ini bikin capek. Pas kamu datang. Bantu bersihin kantor ya, aku mau pulang istirahat. Oke, Pak Lin, tenang aja.
Bodoh. Aku tahu niat burukmu. Tapi justru bantu aku. Sekarang dokumen lelang bocor. Pasti bakal Cat. Pak Xiao. Dokumen penawaran grup Zhang. Sudah dapat, jumlah tawaran Zhang Qingyan cuma 1 juta. Hahaha. 1 juta juga mau ikut lelang? Ini sama saja dengan kasih gratis. Hahaha. Anak kecil ini. Lin Yang, Ah, sudah siap berkas lelangnya? tenang saja, sudah lama siap. Kenapa saya jadi cemas? Tapi, meskipun tindakannya bikin bingung, hasilnya selalu baik. Sudahlah, mungkin ini perasaanku. Qingyan, lama tak jumpa. Xiao Chou, kenapa kamu ada di sini? Tentu saja aku datang untuk ikut tender. Qingyan, Aku dengar akhir-akhir ini grup Zhang kalian sedang tidak baik-baik saja. Urusan grup Zhang tidak perlu bikin Tuan Xiao khawatir. Kudengar kamu rebut bisnis grup Wanda dan sekarang digugat. Kenapa kamu tidak ada di pengadilan? Kamu bisa datang untuk tender? Wanda dan tim lemah berani-beraninya melawan aku, mereka hanya mencari masalah sendiri. Qingyan. Cowok tampan ini dari mana kamu dapatkan? Wajahnya saja sudah menunjukkan kesusahan. Kamu masih sanggup bersama dia? Lebih baik ikut denganku. Pertama, grup Zhang bisa selamat. Kedua, aku bisa janjikan padamu. Anda bisa merasakan kebahagiaan sejati wanita. Jaga bicaramu. Siapa bilang? Mimpi aja. Oke. Aku tahu tujuanmu datang. Tenang saja, aku tidak akan memenuhinya. Bukan, kenapa bicaramu menyebalkan banget sih? Bukan, kenapa bicaramu menyebalkan banget sih? Nggak apa-apa, acara tender akan segera dimulai, kita masuk. Jangan hiraukan orang, tidak perlu mempermasalahkannya. Baiklah, tenang semua. Sekarang kita persilakan perwakilan dari grup Zhang untuk mempresentasikan dokumen tender. Jumlah tawaran perusahaan kami kali ini adalah 1 juta, 1 juta. Jumlah tawaran perusahaan kami kali ini adalah 1 juta. Apa? Tawaran dari grup Zhang hanya 1 juta. Iya, hanya 1 juta sudah berani ikut tender. Ada-ada saja, sedang bermimpi mungkin. Lin Yang. Kenapa kamu begitu? Tidak tahu pentingnya lelang ini bagi grup kita? Tapi tanah ini memang hanya seharga itu. Tanah Zampa, 1 juta. Grup Zhang sedang bercanda, ya? Iya, lelang ini ada diskon khusus. Hahaha. Lin Yang, kamu bercanda? Kamu mengecewakanku. Hebat, luar biasa. Yang saya inginkan adalah efek ini. Kali ini pasti bisa dipecat. Qingyan, demi 10 miliar, saya hanya bisa mengatakan maaf padamu. Penawaran grup Zhang terlalu rendah, gagal. Mari kita ucapkan selamat kepada grup Heng Tai. Tuan Xiao berhasil menang. Tender kali ini berakhir. Silakan semua meninggalkan tempat secara mandiri. Qingyan. Jangan terburu-buru pergi. Sampah macam ini kamu temukan di mana? Berani sekali ikut tender dengan 1 juta, bikin ketawa saja. Zampa begini kenapa tidak dipecat? Saya sengaja bikin kacau supaya dipecat. Orang ini berani sekali memarahi saya. Urusan grup Zhang tidak perlu repot-repot, Tuan Xiao. Oh.
Pokoknya, sekarang tanah nomor 3 ini ada di tangan saya. Aku akan memanfaatkan lahan ini dengan baik dan menghasilkan banyak uang. King Yan, jika kamu menginginkannya, turuti aku saja. Bukan, nak. Lebih baik jaga mulutmu, atau aku benar-benar akan memukulmu. Lin Yang, jangan impulsif. Xiao Chou, jangan terlalu sombong, itu hanya sebidang tanah grup Zhang, kami tidak peduli. Kamu sampah? Masih mau memukulku? Ayo pukul aku, pukul saja. Pak Xiao. Pak Xiao, tanah nomor 3 meledak. APA. Apa yang Anda katakan, Tuan Si? Lokasi nomor 3 bermasalah. Tidak mungkin sama sekali. Kamu tahu lokasi nomor 3 bermasalah, sengaja tidak membuat dokumen tender. Lin Yang, kamu menyelamatkan perusahaan dari masalah besar. Salahku tadi salah paham padamu, marah besar padamu. Maafkan saya. Apa ini? Situasi berubah begini? Tuhan, apa yang harus dilakukan? Seorang pria tampan bisa apa sih? Kebetulan kucing buta ketemu tikus mati. Kenapa orang ini terus-terusan berisik di depanku? Jangan ribut. Bodoh. Habis uang banyak buat beli tanah jelek yang kami nggak mau. Kena batunya kan? Pantes. Lin Yang, tunggu aja. Juga kamu Zhang Qingyan. Jangan kira aku nggak tahu, Zhang Group kalian sekarang hampir kehabisan uang. Aku penasaran. Berapa lama kalian bisa bertahan? Urusan Zhang Group kami nggak perlu bikin pusing, Tuan Xiao. Ayo pergi. HMPF. Wanita busuk, suatu saat kau pasti datang minta bantuan padaku. Lin Yang. Terima kasih ya, barusan. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih bantu perusahaan selesaikan masalah, dan Xiao Chou juga bersikap kasar padaku. Kamu juga membantu. Malahan, melindungimu sudah seharusnya. Karena aku pacarmu. Aku hanya mengatakan itu demi melindungimu. Kok kamu malah serius? Apa aku nggak boleh serius? Kenapa? Apa kamu nggak mau bertanggung jawab? Aku nggak sempat bercanda. Ada masalah dana di perusahaan. Ditambah lagi harga saham anjlok. Saya tidak tahu harus bagaimana. Bagaimana kalau Anda memecat saya segera? Saya bisa dapatkan 100 miliar dan berinvestasi pada Anda. Aduh. Sudahlah, saya tahu Anda juga tidak punya cara yang lebih baik. Saya akan coba cari cara lain untuk saat ini. Satu-satunya cara adalah menjual saham yang saya miliki. Sialan, baru saja dapatkan tanah nomor 3 dan sudah bermasalah, membuat saya kehilangan 1,5 miliar. Apakah Anda bersekongkol dengan Zhang Qingyan untuk menjebak saya? Membuat saya terkena masalah ini dengan sengaja. Bukan, Xiao, kita ini berada di kapal yang sama. Aku tidak punya niat lain. Benar-benar tidak ada niat lain. Kenapa setelah dapat tanah ini, terjadi masalah? Bukan, Xiao, aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba jadi masalah, itu. Tidak terduga. Kamu ingin dengan satu kalimat menghapus kerugian aku 15 juta? Xiao. Aku dan Zhang Qingyan pasti tidak bersekongkol. Jika tidak percaya, Aku bisa memberikan semua sahamku di grup Zhang padamu. Sebagai tanda kesediaanku. Baik, aku akan mempercayaimu kali ini. Tidak masalah. Grup Heng Tai kami sangat kaya, 15 juta tidak terasa. Kalau begitu, lebih baik kita lanjutkan saja. Aku ingin mengakuisisi grup Zhang. Baiklah. Zhong Qingyan. kamu kan lagi nggak punya uang. Jadi aku bantu kamu deh. Hari ini kita adakan rapat ini untuk umumkan bahwa perusahaan akan kedatangan pemegang saham baru yang akan datang untuk inspeksi. Mohon semua bekerja sama. Pak Xiao, kamu ngapain di sini? Kita adakan rapat pemegang saham. Orang luar, silakan keluar. Orang luar? Mana ada orang luar? Mungkin Anda belum tahu.
Saya, Xiao Hu, sekarang adalah Pemegang saham baru. Apa? Tak disangka, ya, kita bertemu lagi dalam situasi seperti ini. Pak Xiao, apa yang bicarakan? Tidak ada apa-apa. Dan selain jadi pemegang saham di grup Zhang, saya juga yang terbesar. Orang yang membeli saham grup Zhang ternyata adalah kamu. Benar, itu aku. Gimana? Kaget gak? Tidak menyangka, ya? Hahaha. Aduh, King Yan, kok cowok lemah itu masih ada di sampingmu sih? Yang kayak dia ini gak pantas buatmu. Cuma yang kayak aku. Orang sukses lah yang bisa. Bos Xiao, barusan aku cek data saham terbaru dari grup Zhang. Grup kami saat ini pemegang saham terbesar bukanlah kamu. Hahaha King Yan, kamu benar-benar gigih. Karena aku berani datang ke grup Zhang kalian untuk membuat keributan. Apakah kamu pikir aku tidak yakin? Apa maksudmu, Tuan Xiao? Maksudnya apa? Sebentar lagi kamu akan tahu. Bagian Tuan Xiao belum cukup. Aku, Yo Teng. Harusnya sekarang cukup, kan? King Yan kecil, tidak menyangka, kan? Yo Teng. Kamuam. Kalian benar, sekarang aku orang Pak Xiao. HM. Dan kami hahaha. Yo tua tolol, berani sekali kamu mengkhianati Pak Zhang, mengkhianati perusahaan, kamu memang tidak tahu malu. Juga Wei Ju, Baik hai. kalian penipu. Ikut Yo tua tolol bersama-sama. Sungguh hina dan tak tahu malu. Lin Yang. Jika bukan karena kamu, aku sudah mengusir Zhang King Yan sejak lama. Ini semua salahmu, nak. Berulang kali merusak rencanaku. Tetapi, apa yang seharusnya terjadi akhirnya terjadi. Sekarang, gabungan saham yang dimiliki oleh Tuan Xiao dan saya menjadikan kami pemegang saham terbesar di Zhang Group. Zhang Qingyan. Kamu kalah. Yo Teng, perusahaan memperlakukanmu dengan baik. Kenapa melakukan ini? Kenapa menusuk di saat kritis untuk perusahaan? Manusia mati demi harta, burung mati demi makanan. Dulu, ayahmu dan aku membangun Zhang Group ini. Kupikir semuanya milikku. Bagaimana akhirnya? Saat ayahmu meninggal, dia memberi itu kepadamu, gadis rambut pirang. Apa layakmu? Atas dasar apa? Kita hanya punya pandangan politik yang berbeda. Aku tak membayangkan kau punya ambisi besar dan kau menyembunyikannya dengan baik. Haha, pemenangnya mengambil semuanya. Yang kalah adalah penjahat. Zhang Qingyan, apa gunanya semua omong kosong yang kamu ucapkan sekarang? Oak. Aduh. Sekarang saatnya mengumumkan pidato penerimaan pemenang. Saya akan mengumumkannya pada rapat pemegang saham besok. Sekarang, aku, Xiao Chou, adalah penguasa sejati keluarga Zhang. Kau tak lebih dari sekadar kentut. Bayangan Tuan. Kamu bahkan tidak pantas jadi pelayan. Lin Yang, kamu badut kecil, masih berdebat di sini ya. Saat kamu mengejekku dulu. Pernahkah berpikir akan ada hari seperti ini? Sekarang satu kata dariku bisa mengusirmu tanpa perlu melihat wajah orang lain. HM, Tuan Tuayo. Jangan terlalu bangga. Tunggu saja, Tuan Muda akan kembali. King Yan, cepat pecat aku. Qingyan, Cepat pecat aku. Lin Yang. Kamu mau meninggalkanku? Hahaha. Hahaha. Zhang Qingyan, sekarang kamu benar-benar ditinggalkan semua orang seperti pohon tumbang. Ah, Hahaha. Lin Yang, kamu memang bijak. Tapi,
Kalau sekarang kamu berlutut, sujud beberapa kali, dan bersihkan sepatu saya dengan lidahmu, saya akan biarkan kamu tetap di grup Shang. Ah tidak. Itu grup Xiao. Ya, Lin Yang, asal kamu nurut, aku bisa kasih kamu posisi kecil di bawahku. Hahaha. Lin Yang, meskipun aku selalu meremehkanmu. Tapi, mengingat kita pernah kerja bareng, aku bisa kasih jalan pintas untuk kamu jadi penjaga di grup Xiao. Jaga rumah kami. Tertawa saja. Sebentar lagi aku bikin kalian menangis. King Yan, cepat pecat aku. Selama kamu bisa Aku punya cara, bisa selamatkan grup Zhang. Baik. Aku tidak menyalahkanmu. Pergilah. Pergilah, aku tidak mau pergi, ingin kau pecat. Pecat, haruskah kamu menghina aku dengan cara ini? Baik, Lin Yang. Kamu dipecat. Pesan sistem. Misi dipecat tercapai. Hadiah 10 miliar sudah diterima. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0. Kali ini akhirnya aku berhasil. King Yan. Nama Zhang dari keluarga MU segera menjadi nama Xiao dari keluarga kami. Bagaimana kalau begini? Mari kita punya kebahagiaan ganda. Bagaimana kalau kamu ikut? Hai. Selama kamu setuju, aku bisa biarkan kamu terus memimpin grup Zhang. Bagaimana? Hei bukan, Tuan Xiao. Kita sudah sepakat grup Shang. Setelah berhasil, aku tetap jadi presidennya. Kenapa kamu panik? Apa mungkin aku bisa rugikan kamu? Ayah. King Yan. Aku ingin. Kamu seharusnya tidak punya alasan untuk menolak. Giok bisa pecah tapi tidak bisa mengubah warna. Bambu bisa rusak tapi tidak menghancurkan sendi. Lebih baik pecah seperti giok daripada utuh jika ingin aku setuju. Kecuali aku sudah mati. Baik. Lebih baik pecah seperti giok daripada utuh seperti genteng. Maka lihatlah baik-baik. Bagaimana aku berhasil menguasai grup Shang. Xiao Chou. Dasar badut. Kamu belum menang. Jangan terlalu cepat berpuas diri. Hahaha, Lin Yang. Berani sekali sampah sepertimu berteriak di depanku. Kalau berpuas diri, kenapa tidak? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menghentikanku? Badut. Gue sekarang kuat banget. Lu percaya nggak? Sekarang juga gue bikin elo, nggak punya apa-apa. Hahaha, Lin Yang, ngomong besar nggak takut kesandung lidah ya? Baiklah. Gue mau lihat gimana caranya elo bikin gue nggak punya apa-apa. King Yan, jangan panik. Sekarang gue bisa bantu ambil kembali semua yang jadi milikmu. Aduh. Lin Yang, kamu ini, siang bolong. Kok mulai ngigo? Hahaha. Dia itu. Kayaknya kedekatan. Sampai ngomong ngaco. Hahaha. Menyuratku. Dia ketakutan sama wibawa Pak Xiao. Sekarang kamu nggak tahu siapa dirimu, kan? Haha. Lin Yang, saya sarankan kamu periksa ke rumah sakit jiwa dulu. Bagaimanapun perusahaan kami nggak perlu orang. Hahaha. Lin Yang. Sudahlah. Saya tahu kamu niat baik mau bantu. Tapi sekarang sudah terlambat. Nggak bisa dipulihkan lagi. Karena kita kalah. Harus terima. Aku tahu sekarang. Sulit untuk menerima. Tapi percayalah padaku, saat ini aku pasti bisa bantu kamu. Hei, Lin Yang. Aku percaya padamu. Kemampuan bicara dalam mimpi di siang hari seperti nyata ini. Kamu memang hebat hahaha. Badut. Tua bangka. Kasih makan babi. Dan kubis busuk. Sudah cukup tertawanya kan? Selanjutnya. Giliran saya. Giliran kamu apa? Giliran kamu berlutut kah? Kamu sudah muak dengan aktingmu. Berikutnya. Sekarang giliranku untuk tampil. Pertunjukan yang bagus. Sekarang mulai. Halo. Kelompok Zhang. Semua saham dimiliki oleh investor retail. Saya ingin semuanya. Yo hahaha. Lin Yang, kamu ini pecundang. Mau ambil saham, mending ambil barang rongsokan. Aku mau semuanya. Kamu pikir kamu siapa?
Buffett, Kamu tahu harga saham grup Sang sekarang berapa? mau beli semua saham dari investor retail juga? Apa kamu tahu seberapa hebat dirimu? Ayah. Lin Yang, dengan hak apa kamu membeli saham Zhang? Apa? Uang palsu? Setelah beli, kamu mau habiskan di dunia bawah. Hahaha. Lin Yang, kamu benar-benar berpikir kamu miliarder? Jangan-jangan kamu demam sampai otakmu rusak. Hahaha. Halo. Ada apa? Aku sedang sibuk, kamu ganggu aku nonton pertunjukan bagus ini. Xiao. Bos Xiao. Ada masalah APA? Langsung saja bicara. Data pasar saham menunjuk ada pemegang saham baru di grup Sang. Apa katamu? Kamu pasti salah. Saya pemegang saham terbesar. Bagaimana mungkin ada lagi pemegang saham besar? Mana berani saya bohong? Kamu. Siapa orang itu? Namanya siapa menurut data? Namanya Lin Yang. APA. Apa? Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Bagaimana Lin yang punya uang sebegitu? Palsu. Semua palsu. Ini. Lin Yang si pecundang itu. Dia hanya mengandalkan keberuntungan semata. Dia punya kemampuan seperti itu. Tidak mungkin. Mana mungkin ini terjadi? Lin Yang, bagaimana kamu melakukannya? Susah dijelaskan sekarang. Aku tunjukkan padamu, baru tahu. Seratus. Diam. Sekarang kamu tahu kan? Sudah kubilang. Aku bisa bantu kamu. Lin Yang, aku percaya pada HM. Lin Yang. Walaupun beli semua saham kecil, lalu apa? Sahamku dan Lau You digabung tetap lebih besar dari kalian. Aku tetap jadi pemegang saham terbesar. Kalian. Pasti kalah. Oh, benarkah? Yang hadir di sini adalah para petinggi grup Zhang. Pasti masing-masing punya, kurang lebih. Semua memiliki saham grup Zhang. Kalau begitu, maka aku akan mengambil semua saham kalian. Yang kalian miliki. Lin Yang. Ternyata begitu hebat. Benar-benar kuat, ya. Ayah. Tidak terlihat, dia menyembunyikannya, pantas saja bos Sang sangat menghargainya. Benar. Sekarang, Dia beli saham kita. Gimana? jual atau enggak, Kamu bodoh. perusahaan sekarang lagi menurun. Ada kesempatan bagus, tentu kita jual. Pak Lin, saya punya 5%. 1 juta, langsung saya juga jual. Saya punya 3%. 600.000, langsung jual. Saya punya 2%. 500.000 saya juga jual. Baik, saham yang ada di tangan kalian. Akan saya beli semuanya. Tunggu. Saham kalian. Saya juga mau. Dia tawar berapa? Saya beri lebih. 20.000 lebih. Saham yang Anda miliki. Saya akan menawarkan 5 juta. 5 juta. Ini. Ini hanyalah Dewa kekayaan telah tiba. Saya akan menawarkan 10 juta. Puluhan juta. Anda telah menjadi kaya. Lin yang saya jual. Saya langsung alihkan saham padamu, saya juga. Baik, sekarang saya akan transfer uang. Tunggu. Lin Yang pekundang. Miskin. Dia nggak punya uang. Jangan tertipu olehnya. Kalau kamu nggak percaya, biar mereka lihat sekarang. Nanti tahu. Uangku juga sudah masuk. APA. Tidak mungkin. Lin yang. Pecundang, mana mungkin punya uang sebanyak itu? Tidak takut kasih tahu. Sekarang aku punya di tangan. Ada 10 miliar. 10 miliar. Xiao Chou, selama ini grup Heng Tai MU selalu melawan grup Zhangku. Dan hari ini, Kamu bermimpi mengakuisisi grup Zhang. Aku beritahu kamu, rencanamu salah hari ini. Kamu yang kalah. Tidak mungkin. Aku tidak kalah, aku tidak kalah. Zhu Teng. Pak Yo. Selama bertahun-tahun perusahaan tidak memperlakukan, meskipun sering menentang saya tetap menganggap Anda sebagai paman. Tidak menyangka hari ini Anda bersekongkol dengan orang luar mengkhianati perusahaan, sangat kecewa. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Menang jadi raja, kalah jadi bawah. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Adapun kalian berdua pengkhianat.
kemasi barangmu dan Pergi ya pergi. Siapa peduli sama perusahaan jelek kalian? Ayo pergi. Pek Zhang. Itu semua ide Yo Teng dan Wei Ju, bukan saya. Saya dipaksa. Mereka yang ingin melawan Anda. Tolong jangan pecat saya. Tolong jangan pecat saya. tahu begitu. Kenapa dulu? Saya umumkan. Bai Chai, Wei Ju, Yo Teng dipecat dari perusahaan. Zhong Qingyan. Kali ini kamu beruntung, lain kali. Belum tentu. Lin Yang, aku akan mengingatmu. Ayo pergi. Apalagi yang kamu tunggu? Kalian adalah pilar penting di keluarga Zhang. Saham dijual ke Lin Yang. Itu tidak mengubah posisi dan gaji kalian. Bagus, terima kasih Pak Sang. Benar. Terima kasih Pak Zhang. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk perusahaan. Kalau tidak ada urusan lain, silakan kembali. Lin Yang. Berkat kamu, perusahaan bisa diselamatkan. Tanpa kamu, aku tidak tahu harus bagaimana. Ngapain ngomong gitu? Kita kan sama-sama, gak masalah. Ah, sama-sama. Ya, kamu sudah bilang ke ibu kamu kalau aku pacarmu. Bukan sama-sama. Apa itu? Hampir berhasil, tapi Lin yang menyelamatkan Zhang Qingyan. Aduh. Pak Xiao. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena saham yang kita punya tidak berguna, jual semuanya. Dengan begini, pasti bisa mengguncang harga saham Zhang. Tunggu sampai grup Zhang bangkrut. Aku ingin lihat bagaimana dia bisa melawan aku. Tinggi-tinggi sekali. Zhong Qingyan. Kali ini aku akan membuatmu berlutut memohon padaku. Masuk. Buruk sekali Zhang Bos. Seseorang menjual saham Shang kami dengan harga yang sangat rendah secara besar-besaran menyebabkan harga saham kami turun, terus sekarang hampir mencapai titik beku. Apa? Jika terus turun seperti ini, kita mungkin akan terpaksa keluar dari bursa. Apa yang harus kita lakukan Bos Sang pasti itu adalah Xiao Chou. Sekarang hanya dia yang memegang banyak saham Zhang kita. Dia ingin menurunkan harga saham membuat kita bangkrut. Aduh, Apa yang kamu panikan? Si badut itu. Kalau dia bisa menurunkan harga saham kita, kenapa kita tidak bisa menaikkannya? menaikkan harga saham butuh banyak dana. Perusahaan Zhang sudah tidak bisa mengeluarkan dana, tapi masih ada saya. Selama saya ada, perusahaan Zhang tidak akan jatuh. Perintahkan, tak peduli berapa banyak saham Zhang yang muncul di pasar, beli semuanya tanpa memikirkan akibatnya. Kalau mereka ingin berkelahi, kita akan melawan mereka sampai akhir. Pak Sang, semua saham milik Zhang sudah terkumpul di bursa. Harga saham juga sudah stabil. Langkah berikutnya apa? Bagus sekali. Mengenai langkah berikutnya, krisis Zhang sudah teratasi. Kita harus siap untuk urus Heng Tai. Bagaimana menurut? HM. Kalau begitu, kita gunakan cara yang sama untuk lawan mereka. Aku ingin akuisisi Heng Tai. Pak Sang, saya tidak salah dengarkan? Akuisisi Heng Tai butuh dana yang sangat besar. Tenang saja. Ada aku di sini. Uang bukan masalah. Dengarkan Lin Yang, lakukan. Baik, Pak Zhang. Setelah kita ambil alih Heng Tai. Saat itu tiba. Berikan kejutan besar pada badut itu. Aku tidak sabar melihat ekspresi terkejutnya. Hehehe. Pak Xiao, seseorang membeli saham kita Saham grup Heng Tai menjadi pemegang saham terbesar Heng Tai. dan segera akan datang ke perusahaan untuk inspeksi. Siapa nih orangnya? Baiklah. Dengan bergabungnya pemegang saham baru di Heng Tai kita, Arimo Bertambah Sayap.
Saya ingin melihat bagaimana Zhang Qingyan dan Lin yang akan melawan saya kali ini. Mana Zhang Qingyan, Zhang Qingyan. Kali ini kamu pasti kena, Pak Xiao. Kamu lihat perlu adakan rapat pemegang saham. Tidak perlu. Orang tua itu kuma sekumpulan pekundang. Saya sendiri yang sambut pemegang saham utama. Baik, PAK Xiao. Baik. Pak Xiao, pemegang saham akan segera datang. Baik. Aku mau lihat siapa yang begitu cemerlang. Sampai bisa jadi pemegang saham utama Heng Taiku. Buka matamu dan lihat. Siapa aku? Lin Yang. Halo, ketemu lagi. Badut, Bagaimana mungkin? Kenapa kamu? apa sih? Pemegang saham utamaku di mana? Saya nih, pemegang saham utama yang baru di Heng Tai. Mustahil. Kamu Lin yang seorang pecundang. Dan kamu Zhang Qingyan, grup Zhang sudah menuju kebangkrutan. Kalian sekarang Di tepi kebangkrutan, harusnya berjuang keras. Bagaimana bisa punya uang beli saham Heng Tai? Takut Anda kecewa, Tuan Xiao. Grup Zhang kami tidak bangkrut, malah semakin maju. Sedangkan grup Heng Tai Anda. Sekarang sudah diakuisisi oleh Lin Yang. Xiao Chou, kali ini Anda kalah. Tidak benar. Pasti tidak benar. Saya Xiao Chou mana bisa kalah? Saya tidak mungkin kalah. Ini semua palsu. Ini semua palsu. Xiao Chou, Tuan Xiao. Lin Yang. Itu salahku karena Percaya cerita palsu dari Pak Xiao, berusaha melawan grup Zhang bersamanya. Kumohon ampuni aku, lepaskan aku. Orang yang kamu cari bukanlah aku. Loh, Qingyan, aku ini Paman Rou Mu. Aku juga pernah bekerja keras untuk grup Zhang. Jangan dendam padaku. ampuni aku. Lepaskan aku ya. aku sudah memberimu kesempatan. Lin Yang, tak mau lihat orang ini lagi. Satpam, usir orang ini, bawa pergi. Jangan. Lepaskan aku, maafkan aku salah. Kamu pergi, ada rapat pemegang saham, mau umumkan. aku, Lin Yang. Akan memimpin Heng Tai. Baik, Pak Lin. Sekarang, di sini tinggal kita berdua saja. Iya. Hanya tersisa kita berdua. Tapi bukankah kamu lupa sesuatu? Apalagi, Pernikahan kita. siapa yang bilang mau nikah sama kamu? Hei, Kamu bilang ke ibumu aku pacarmu, itu kamu yang mulai duluan. Masa? Kamu nggak mau tanggung jawab? Jadi, kamu mau tanggung jawab sama aku atau enggak? saya